Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Kayaknya lama ya Mas Sandi nggak pakai baju ini atau kaos ini. Ini adalah salah satu kaos pemberian dari viewersnya Bang Sandi dan juga subscriber Bang Sandi. The Armstrong, itu adalah ID Instagramnya. Jadi dulu ceritanya kenapa Bang Sandi dikasih baju ini, gara-gara Bang Sandi ada sedikit lah ngebantuin dia permasalahan pada mikrotiknya. Bang Sandi lupa juga sih permasalahannya apa, tapi berkat tutorial yang Bang Sandi kasihkan melalui Instagram, akhirnya kayaknya permasalahannya itu bisa teratasi. Dan Bang Sandi dikasih kaos ini, tukang wifi cari duit cuma hobi. Jadi kalau ngebacanya itu sebenarnya kayak gini, tukang wifi cari duit cuma hobi. Nyambung ya, jadikan pantun. Nah, berhubungan dengan permasalahan pada mikrotik, hari ini Bang Sandi akan memberikan tutorial bagaimana caranya setting mikrotik melalui handphone Android. Sebenarnya tidak harus Android juga sih ya, kalaupun ada iPhone bisa lewat iPhone. Untuk video ini kenapa Bang Sandi bikin? Karena sudah banyak banget permintaan ya dari subscriber Bang Sandi tentunya. Terima kasih sudah subscribe. Untuk dibuatkan tutorial bagaimana Bang caranya setting mikrotik langsung dari HP aja. Nah, permasalahan seperti ini mungkin terjadi kepada teman-teman kita yang mungkin saat ini tidak memiliki laptop, tidak punya komputer gitu ya. Jadi dia punyanya HP aja gitu, tapi dia pengen banget punya mikrotik, terus disetting langsung menggunakan handphone. Sebenarnya untuk settingan mikrotik ini bisa memang melalui handphone, cuman kalau kita setting dari nol ya dari awal itu agak sedikit berbeda sih ya dengan di PC atau di laptop. Kalau di laptop itu kan sudah familiar kita dengan tampilan Winbox-nya seperti apa gitu. Nah, kalau dari handphone ini ya agak sedikit asing lah ya. Nah, pada video kali ini Bang Sandi akan membuatkan tutorial singkat dan mudah banget ya, semudah kalian copy paste file aja. Kenapa demikian? Karena Bang Sandi sendiri agak gimana ya kalau setting mikrotik langsung dari HP, dari nol gitu, susah juga sih. Soalnya ya itulah. Nah, jadi pada settingan kali ini adalah settingan hotspot voucheran dasar. Nah, jadi ini adalah sebuah file yang berekstensikan backup ya. Jadi ini adalah sebuah file backupan dari mikrotik sebelumnya ya, yang setipe tentunya yang sudah Bang Sandi save dan Bang Sandi pindahkan filenya ke handphone Bang Sandi. Sehingga untuk merestore filenya itu gampang nanti langsung melalui handphone. Sebenarnya ini bukan tutorial sih ya, tapi lebih bagaimana cara merestore file backupan ya, file backupan atau settingan yang sudah kita simpan sebelumnya untuk kita restore ke mikrotik yang baru. Nah, untuk di video kali ini Bang Sandi akan mempraktekkan dengan mikrotik RB941 Hub Series ini. Jadi filenya ini memang khusus untuk RB941 ya. Kalau misalkan ini kita restore ke mikrotik versi lain ya atau tipe lain, kemungkinan akan terjadi perbedaan settingan. Jadi pastikan ini adalah untuk RB941 ya. Ini adalah RB941 baru ya. Dan ini tuh adalah orderannya abangku Sofian ya, Sofian Konter namanya, yang ada di Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas orderannya. Juga di belakang ini ada Totoling CP300 ya, akses point-nya. Kebetulan beliau order untuk akses point, kemudian mikrotik dan juga kabelannya. Ya. Jadi beliau sudah punya ISP-nya atau modemnya di sana, jadi tinggal colok aja nanti ke port Ether 1 atau internet dari mikrotik ini. Untuk Bang Sofian saya izin dulu ya, untuk RB941-nya saya jadikan sebagai tutorial pada video ini. Nanti Bang Sandi akan rekam layar handphone Bang Sandi ini ya, biar teman-teman pada lihat semuanya. Dan ini adalah mikrotiknya, langsung saja kita unboxing dulu. Ini masih baru atau new ya, buku panduan dan segala macam. Terus ada adapter di sini masih baru. Nah, ini juga masih dibungkusin. Teman-teman lihat ini ya. Oke, ini akan saya taruh di sini dulu. Boxnya saya taruh di bawah. Dan satu lagi, saya sudah menyiapkan satu kabelan di sini. Kabelan yang ini panjang banget ini. Ini kabelan menuju ke router utama. Di sana saya sudah pasang router utama yang sudah ada akses internetnya. Jadi nanti ini akan kita colokin ke Ether 1 atau port internet yang ada di
RB941-nya ini. Oke, untuk membuktikan bahwa ini adalah mikrotik yang masih baru, kita hidupin dulu ya. Saya akan hidupin. Ini hidup. LED-nya sudah hidup ya di sini ya. Bisa ngeliat ya. Oke. Nah, sekarang saya akan mulai untuk rekam layar HP saya. Oke, saya rekam dulu handphone layar saya. Handphone layar handphone. Kembali. Oke. Sekarang kita akan ngelihat ya daftar WiFi yang muncul pada handphone saya. Sorry agak sedikit berisik, ini saya di pinggir jalan soalnya. Nah, bisa teman-teman lihat di situ ada Tokodista, kemudian Mikrotik ya. Nah, ini Mikrotik D27687. Ini adalah SSID yang muncul dari Mikrotik ini. Dan ini bawaan pabriknya ya. Terus dan lain sebagainya, ada WiFi lagi di bawah. Nah, teman-teman, kalau misalkan ya, kalau misalkan kita konekin nih si handphone kita ke SSID-nya Mikrotik ini akan connect ya, akan connect. Cuman dia masih belum ada internet karena untuk akses internet sendiri belum kita colok ya, belum kita colokin di sini. Kita akan coba colokin ke internet. Ini akses internet ya. Akses internet dari router utama sudah saya colokin di port internet atau port Ether 1 dan sekarang sudah tersambung statusnya. Jadi kalau misalkan Mikrotik bawaan pabrik itu ya atau default settingannya, maka ketika kita colokin di Ether 1 itu internet, maka dia akan langsung tersambung tanpa adanya login pack, tanpa adanya konfigurasi yang bla 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 ya, tapi ini adalah konfigurasi bawaan di defaultnya. Dan ini sudah bisa kita gunakan sebenarnya internetnya. Kita sudah bisa gunakan. Saya akan coba untuk buka YouTube ya. Dan bisa ya, buka YouTube ya. Nah, saya buka YouTube. Nah, ini. Nah, lagi ya. Saya tonton channel saya sendiri. Wow. Oke. Nah, ini sudah connect ya. Cuman kalau misalkan teman-teman ada motor lewat. Kalau misalkan teman-teman pengen, bang aku pengennya bisa jadikan voucheran gitu loh. Biar aku bisa buka warung kopi, jadi sudah bisa dijadikan sebagai voucheran gitu loh. Nah, gimana settingnya bang gitu. Nah, ini adalah settingan mudahnya nih. Maksudnya kita merestore file backupan yang sudah saya buat ke RB941-nya ini aja. Gampang banget ya. Kita akan copot lagi. Saya copot lagi. Saya copot lagi untuk internetnya dan ini bisa dipastikan nggak bisa buka ya. Nah, kan cuman muter-muter aja loading. Oke. Baik. Di sini aplikasi yang kita butuhkan adalah aplikasi Mikrotik yang bisa kalian cari di Play Store. Nah, ini karena saya connect pada Wi-Fi-nya RB941 ini, jadi nggak ada internet dong ya. Pastikan kalian sudah mendownload aplikasi itu menggunakan paket data biasa dulu kalau misalkan belum ada internet di sininya, atau langsung dari router utama kalian. Misalnya nih kalian sudah punya modem and router kayak Huawei B311 atau Huawei B312 atau Orbit atau dan lain-lain sebagainya, sudah ada akses internetnya. Di sini kebetulan saya sudah download ya. Saya sudah download aplikasi Mikrotiknya, bisa teman-teman lihat di situ. Langsung saja saya buka aplikasi Mikrotiknya. Oke, untuk pertama kali ya, kalian harus connect pada WiFi dari RB941-nya tadi ya. Nah, terus bagaimana bang setelah itu? Setelah itu kalian klik yang tulisan Discovered di paling kanan ya. Nah, di tengahnya kan ada Save, kemudian di paling kanan itu ada Discovered. Di situ diklik aja tuh. Nah, di sini akan terbaca IP ya, IP dari RB941-nya itu berapa, kemudian MAC address-nya apa gitu. Kalian klik aja nih. Untuk di sini pilihannya bisa menggunakan MAC, bisa menggunakan IP. Saya menggunakan IP saja. Saya pilih yang IP. Oke. Untuk login ya, untuk login defaultnya itu untuk username-nya bisa kita isikan admin dan passwordnya kita kosongin aja. Itu adalah settingan atau user default dari RB941 yang belum kita setting sama sekali. Sekarang tinggal kita klik connect. Nah, kita klik connect, langsung deh dia akan download plugin. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada tulisan Router OS Default Configuration.
Ini adalah settingan default dari RB941 kalau belum disetting sama sekali. Dia akan memberikan pemberitahuan atau notifikasi seperti ini. Ada pilihan untuk quick setup, ada OK, ada show configuration, ada remove configuration. Di sini saya pilih OK aja. Saya pilih OK aja dulu. Dan ini adalah tutorial mudahnya. Kalian bisa cek teman-teman di situ. Ada quick setup, ada internet, ada WLAN 1, ada file manager, kit control, ada hotspot, ada port forwarding, dan lain-lain di bawahnya. Di sini bisa kalian lihat internet tidak terdetek ya. Internet tidak terdetek. Sekarang kita akan colokin internet menuju port Ether 1. Internet detect disable ya, artinya ini masih terdisable. Sekarang kita klik aja sekali untuk enablein. No detected masih ya. Masih no detected. Artinya masih belum terdetect ya. Masih belum terdetect, guys. What you know? Masih belum ada internet. Padahal ini sudah ada loh internet loh. Kita cek dulu. Kita logout ya, untuk memastikan. Kita logout dulu. Sekarang kita login lagi, atau connect lagi. Tuh kan, internet available ya, artinya internet tersedia pada Ether 1 atau port internet itu. Habis teman-teman lihat nih, udah jalan nih ya di interface 1. Nah, teman-teman, untuk settingan hotspot voucheran dasarnya, kita akan menggunakan menu file manager ini. Kebetulan filenya sudah Bang Sandi simpan di internal memori handphone Bang Sandi. Langsung saja kita klik file manager. Kita pilih logo upload yang ada di pojok kanan bawah. Di bawah tanda plus ini ya, kita pilih. Artinya apa? Kita akan mengupload file. Kita akan mengupload file ke RB941 ini yang masih default ini. Filenya di mana Bang? Saya sudah taruh filenya di internal ya, di Galaxy A11 milik Bang Sandi ini. Seret, kita ke bawah terus, ke bawah terus. Saya taruh di luar sih tadi. Nah, ini adalah filenya teman-teman. hprb941.backup. Jadi ekstensi filenya itu adalah backup. Sekarang tinggal kita klik aja nih. Seret. Save as. Oke. Upload complete. Oke. Iya. Jadi di settingan ini, saya merubah SSID itu dengan nama Bang Sandi TV. Dan di situ juga Bang Sandi membuat satu user untuk login. Di login pack-nya itu adalah Bang Sandi TV juga. Teman-teman akan perhatikan ini. Kita akan pilih HP RB941 Backup. Kita klik. Kemudian, bentar. Mana nih? Restore. Kita pilih restore. Kita pilih backup filenya, terus kita pilih yang hprb941.backupnya. Passwordnya apa Bang? Kebetulan di sini Bang Sandi tidak memberikan password, ya. Untuk file ini tidak Bang Sandi password. Langsung aja restore. Apa yang terjadi? Ini akan restart ya. Tuh, LED-nya nyala semua tadi ya. Nah, ini restart guys. Ini restart dan bisa teman-teman perhatikan logo WiFi di atas hilang dan saya akan terkoneksi ke WiFi saya yang lain ini. Kita perhatikan apakah masih ada WiFi dari Mikrotik. Ini udah hilang ya. WiFi Mikrotiknya udah nggak muncul. Sekarang kita akan tunggu ya. Sekarang waktunya hanya menunggu. Oke, menunggu SSID Bang Sandi TV muncul di sini ya. Bang Sandi akan berusaha semudah mungkin lah ya. Berusaha semudah mungkin untuk bikin video ini. Biar teman-teman yang awam sekali tentang Mikrotik ini bisa, wah paham nih ya. Tuh, dia muncul. Sekarang sudah muncul nih ya, Bang Sandi TV. Dan di situ ada tulisan perlu masuk. Artinya ini kayaknya perlu login gitu ya. Sekarang kita akan koneksikan ke Bang Sandi TV. Dan ini internet masih terpasang ya. Sudah terpasang di sini. Saya koneksikan, dia memeriksa kualitas koneksi. Sekarang kita ada tuh pilihan untuk masuk ke jaringan. Kebetulan login pack-nya ini saya pakai login pack toko Dista atau toko anak saya ya. Saya akan pilih masuk ke jaringan.
Wah, langsung ya. Tapi login pack-nya kok masih belum muncul ini. Oh, belum muncul ya. Berarti backupan saya itu tidak membackup si file-file yang ada sebelumnya. Jadi di menu apa namanya menu Mikrotik ini ada di situ ada file manajernya tadi. Di file itu kita harus mengupload juga apa namanya folder yang mana itu berisikan file-file HTML, ada gambar, ada logo gitu ya untuk si login pack-nya. Kebetulan ini saya sudah bikin user ya. Sudah bikin user di sini adalah Bang Sandi TV ya. Sebelumnya ya file itu sudah saya bikin user. Untuk passwordnya juga Bang Sandi TV. Nah, untuk login ini kan login pack standar ya, login pack standar bawaan dari Mikrotik. Dan ini juga login packnya kayak login pack lama gitu ya. Padahal di versi terbaru untuk Mikrotik itu login packnya lebih bagus dari ini sih sebenarnya ya. Kita tinggal klik OK dan saya sudah login. Nah, sekarang saya sudah terhubung kepada Bang Sandi TV. Kalau sebelumnya tadi saya tidak bisa mengakses internet karena saya belum login ya, belum login di RB941-nya atau Bang Sandi TV SSID-nya ini. Sekarang kita akan coba untuk mengakses internet. Apakah ini udah jalan? Kita udah jalan, kita cek dulu ya. Nah, misalkan saya buka yang Mardigo ini. Udah jalan ya? Udah. Udah jalan. Oke. Sekarang internet udah jalan nih guys. Terus Bang, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kalian bisa utak-atik sendiri ya. Kita akan belajar untuk mengutak-atik sendiri. Kita buka aplikasi Mikrotiknya tadi, tapi ini harusnya logout ya. Harusnya ini logout ini. Logout. Dan di bagian discover, ini IP yang terbaca bukan lagi IP 88.1 ujungnya. Karena saya sudah bikin di sini IP yang mana 192.168.40.1 untuk RB941 ini di file backupan saya tadi. Ketika kita klik, kita menggunakan IP kembali, kita nggak bisa login dong, nggak bisa connect. Karena apa? Kita username-nya dan password-nya tidak kita isi ya. Dengan betul maksud saya. Untuk username-nya pada file itu sudah saya bikin Bang Sandi TV. Kemudian password-nya juga Bang Sandi TV 2020 ya kalau nggak salah. Bang Sandi TV dan Bang Sandi TV 2020. Oke. Sekarang kita akan connect dan berhasil connect. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, kita akan mengecek di bagian IP, kemudian hotspot, kemudian aktif. Nah, yang aktif saat ini adalah handphone saya ini, Bang Sandi TV. Kalau misalkan saya klik, misalkan saya delete, saya remove ya, maka internet saya nggak akan jalan ini. Saya meremove diri saya sendiri ya. Bentar, kita buka YouTube aja deh, biar pasti ya. Saya meremove diri saya sendiri. Oke, kita cek. Nggak jalan ya, nggak jalan. Karena saya sudah di logout ya, saya sudah di delete ya oleh adminnya, dan adminnya adalah saya sendiri. Terus bagaimana caranya Bang? Kita harus login lagi dong ya. Nah ini nih, kita login lagi. Dan Bang Sandi TV kembali aktif karena tadi saya barusan login lagi. Gimana teman-teman? Simple aja kan untuk ya petunjuk atau tutorial singkatnya hari ini. Saya yakin teman-teman kalau misalkan menggunakan cara ini yang belum paham atau awam sekali tentang Mikrotik pun pasti paham ya. Cuman di sini Bang Sandi masih tidak memberikan apa ya, untuk file backupan ini tidak memberikan secara apa namanya, secara apa sih ya? Tidak memberikan secara cuma-cuma kepada teman-teman. Artinya Bang Sandi tidak akan mengupload file ini ke website Bang Sandi ataupun ke blog atau ke media sosial Bang Sandi. Takutnya file ini akan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu gitu. Wih, kayak apa aja lagi ya, oknum-oknum tertentu. Oke guys, kayaknya sudah terlalu lama deh video ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang setia nonton channel Bang Sandi TV. Yang belum subscribe tentunya wajib dong subscribe channel Bang Sandi TV. Yang kemarin sudah minta video tentang bagaimana caranya untuk setting Mikrotik langsung menggunakan HP, mungkin segini dulu aja yang bisa Bang Sandi kasih tahu kepada teman-teman ya. Yang pengen file ini, DM aja Instagram Bang Sandi TV. Oh iya Bang Sandi lupa ya, setelah itu kalau misalkan teman-teman mau jual voucher gitu kan, dan masih belum punya laptop,
untuk tutorial bikin voucher langsung menggunakan HP sudah banyak banget beredar di YouTube, bisa kalian tiru caranya, bisa kalian pelajari sendiri tentunya. Atau yang pengen Bang Sandi bikin tutorialnya, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita bisa pikirkan bersama-sama. Bang Sandi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.